sih? Iya. Ya benar. Gue yang bisa ngelihat langsung aja bisa Ada jadi nggak aja. percaya, iya ada aja gitu masalahnya. Dari kita berlima aja yang pas lagu ini Tunggu Aku LDR itu Siapa yang berhasil yang LDR? bertahan cuma satu. Tuh. Dan itu sampai nikah nggak? Sama nikah. Sama nikah Oh, dia. iya. Karena Oh, bertahan iya. dia. Lebih ke kayak kasihan gitu. Maksudnya kasihan dianggurin, nggak diajak ngobrol. Iya, apalagi kita kan kalau kerja kan lama ya, maksudnya nunggunya lama gitu. Sebelumnya Nah, lu capek nggak? Kan iya. ada yang kayak Iya. gitu loh. Aku pribadi sih kayak gitu. Oh kamu kayak gitu loh. Oke. Lebih ke nggak enak, kayak kasihan, kayak dianggurin gitu. Iya, kan. jadinya kita kayak Oh, iya. mikirin lagi kerja, mikirin Iya. pasangan Dan kita yang ke Jakarta. ke Bandung waktu Oh, iya, itu. Bandung. Kita ke Bandung selama 2 tahun lah ya. Pulang dari Bandung nggak lama kita nikah. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firdenira Dan gue Bocem Ahmad. dan bintang tamu kita sekarang ada Ben. Yo, tak 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 dung tak. Yo. Nama bandnya apa? Good morning, Good everyone. morning, Good everyone. Good morning Good morning, everyone. everyone. Oh berarti lo ini ya semangat orang Semangat ya. pagi. Semangat orang. Iya. Kenapa namanya Good morning Iya. everyone? Awalnya tuh. Ya biar semangat. Jadi biar apa namanya memberikan vibes pagi gitu. Semangat Positif, kan, ha, gitu. positif. Iya, Kan iya. kita kan band dari SMA kan. Iya. Nah, jadi guru SMA-nya Yuli tuh kalau guru bahasa Inggris ya? Ya, guru bahasa Inggris. Kalau datang tuh kayak good morning everyone gitu. Jadi Oh, kayak iya. Oh Sapaan jadi akhirnya buat- kecantol. Iya. Iya, kalau anak SMA, kalau anak band tuh biasanya cewek banyak tuh. Iya, jadi Iya, iya. Kayaknya dulu tuh pacaran sama anak band tuh udah paling iya, iya. top Oh, of iya. mind perempuan nggak sih? Dulu ya pada zaman kita. sempat ngeband nggak? Kalau nggak band Sempet. basket. Oh, iya. gitu. Sempet. Nah, basket, benar. Iya, anak skate tapi kan cewek-cewek Jaksel, SMA Basket. Pastra, Basket. SMA. Tapi kalau anak band tuh Semua. keseluruhan Iya sih, gitu iya loh. sih. Malah dulu sempet ada zaman-zamannya Bibi Gaskin, Iya. Iya. zaman-zamannya Shaggy Dog. Itu kan kayaknya wah Oke, semua pengen Bang. jadi anak band Iya. karena cewek-cewek mereka kan Gila-gila gue gila-gila kan, iya kan? Kayaknya ya. Menurut gua pada saat itu kan Tapi iya sih ngerasain tuh dulu tuh. dari Good Morning Everyone itu emang lagu-lagunya seputaran tentang apa aja? Tentang hati doang kah atau tentang emang ada gimana gitu nggak sih? Kali? Iya sih, tentang hati, tentang kehidupan sekitar gitu, kehidupan sehari-hari, tentang percintaan Iya. gitu-gitu. Yang relate gitu kan, lagu-lagu kita dari judulnya juga udah relate banget. Ada Move On, Friendzone Oh, gitu. iya. Tunggu Iya, aku. Tunggu Aku, Jadi Cepat tentang Mungkin. anak-anak Gen Z. Gen Z Iya. pada umumnya. Ya. Udah berapa album? satu album. Oh satu album. Iya. Setelah itu kita single banyak Oke. single-singlenya. Friendzone, Move On, Tunggu Aku Secepat Mungkin gitu. Bukan Nah, begitu nah. caramu, Banyak banyak gue sih. suka tunggu aku secepat mungkin. Berarti gue lagi berjuang. Itu Iya, dua iya, lagu iya. terpisah kan? Apa satu? Terpisah, lagu? terpisah. Oh, Terpisah, ada yang terpisah. tunggu aku Iya, sama ada yang Tunggu Aku, secepat Secepat mungkin. Secepat Iya. mungkin. Oh. Secepat mungkin. Berarti tunggu aku tuh pas mau cabut nih. Tunggu aku ya. Iya, Pas cabut benar. ceweknya ngeluh. Betul. Ya, Gue bakal balas mungkin. secepat mungkin. Iya, iya, nggak? iya, benar. Anak band gue kan dulu. Kan. Dulu kalau ngeband tuh ada plot-plotnya beneran. Iya. Nggak, Ada itu sering banget ini nih kak, mau Apa? menyimpulkan tiba-tiba atau Iya. Karena gue gua sebagai ngeband, partnernya Vin. kayak kaget shock gitu, anjir dia bisa, gue aja belum nyampe otaknya gitu kayak pelan-pelan dulu Pengalaman gitu. yang Iya, bener, berbicara. bener. Experience. Ya kan? Iya, benar-benar. Kalau anak band tuh ya, kita kan emang rata-rata kalau anak band ya, kalau gue ngeliatnya, nggak tahu ya nanti lo boleh benerin atau enggak. Kita mengambil lagu itu dari kisah kita atau nggak kisah teman, Benar. Benar. atau enggak orang yang cerita sama kita. Iya. Jadi apapun yang mau musibah, mau happy, itu semua di mindset kita udah karya. Iya. Anak band liatnya udah karya, benar nggak? Iya, jadi kayak lebih apa ya? Curhatnya kita tuh ya lebih dari Iya, situ dari positif lagu. jadinya. Iya, iya. Lagu apa yang paling punya kesan dalam? Yang mana? Yang kayaknya aneh yang lagu. Kayak misalnya kalau Iya. aku tuh buat podcast ini gitu ya misalnya. Dari berapa banyak syutingan, aku tuh tahu nih, ini kayaknya bakal gong banget nih gitu. Karena gue suka banget topik di Iya, sini, iya. syutingan waktu ini, obrolannya gitu-gitu kan. Nah. Kalau di kalian apa? Apa ya kalau aku sih Tunggu Aku. Tunggu aku secepat Tunggu aku. mungkin. Enggak, Tunggu tunggu aku aku doang. Iya. Secepat mungkin Iya. tuh. Iya. Tunggu Aku tuh momen waktu kita berlima, kita kan satu band berlima. Itu mau LDR sama pasangan gitu. Oh. Wah, seru Karena juga Tunggu sih Aku ya. kan ceritanya LDR kan. Tentang LDR gitu. relationship. Jangan bilang itu true story dari kalian. True story. Iya, gitu. true story. Pas Pas kita lagi mereka jauh-jauhan. ngalamin langsung.
Oh, kalian jawabannya antar band atau sama pasangan kalian? Sama ya? Sama pasangan. Iya. Kita lagi jauh-jauhan gitu. Berlima tuh jauh-jauhan Sama dari pasangan. pasangan masing-masing Iya. gitu. Baru Jadilah lulus SMA lagu tuh itu. biasanya tuh. Apa? Iya sih, ya. Iya, lulus SMA, ada yang masih, kuliah, masih, keluar kota. iya. Iya. Biar karir lah. Betul, betul. Iya. Tapi gue suka banget dibahas LDR, karena gue juga banyak di request dan di DM-in tentang bahas tentang hubungan yang LDR dong, LDR Oh, dong. iya. Ini kan masih masuk nih kalau Iya, kalian benar. di lagu itu kalian berpesan apa tentang hubungan LDR atau jarak jauh gitu? LDR. Di lagu tersebut ya? Oh, di lagu itu ya? Ya, harapan sih di lagu Tunggu Aku tuh tentang harapan apa namanya sesuatu yang positif sih. Biasanya kan kalau kita ngomongin LDR kan nggak awet gitu kan biasanya. Iya. Iya. Tapi di lagu Tunggu Aku ini kita kayak memberi harapan buat Iya, orang kalau yang bisa dengerin. nih, ha. gitu kan. Iya. Bisa di, kok, bisa di gitu. liriknya juga kan nantikan ku datang gitu, jumpai dirimu. Jadi kayak Iya. benar kan sih? Bener-bener. Iya. Emang keberhasilan hubungan jarak jauh itu ya satu, harapan. Iya, Iya. benar. Kalau lu udah Iya. nggak punya harapan ya Iya. gimana, udah jauh, Iya, susah iya. ketemu lu nggak. Iya, benar. Karena kan pacaran itu, apalagi zaman sekarang ya, pacaran itu kan bukan hanya sekedar komunikasi tiap pagi sampai malam, tapi lu juga kan butuh touchy, butuh sentuhan, butuh Betul. dadaan, It- gitu-gitu. Love kan. language-nya Itu beda-beda. Beda. kenapa gue tidak percaya dan tidak yakin dengan hubungan LDR sebelum menikah. Nah, oke. Sebelum menikah. Benar. Karena menurut gua sebelum menikah itu kita sama pasangan kita tuh momen untuk saling mengenal. Momen untuk saling meyakinkan diri kita, gue mau sama lo atau enggak. Untuk itu kan berarti kita harus banyak komunikasi, Iya. kita harus ketemu, kita harus tahu nih orang kayak gimana. Itu tuh harus sering ketemu. Makanya kayak hubungan LDR tuh kalau sebelum nikah gue nggak percaya. Tapi Iya. kalau lo udah menikah, hubungan lo LDR itu gue percaya. Karena itu udah komitmen lo sampai gue sampai mati sama dia. Ngerti nggak? Karena lu kayak udah keikat. Iya udah Iya. keikat kan, dan gue udah tahu nih orang seperti ini orang udah tahu gue seperti ini. Ya udah kita terikat atas nama janji Tuhan sampai mati. Walaupun dipisahkan kayak gimana pun, ya itu atau komitmen itu harus dijaga gitu loh. Betul. Ngerti nggak? Makanya gue nggak percaya hubungan LDR selama pacaran sih. Buat apa gitu? Kalau gue ngeliatnya lebih ke pertanyaan, ngapain lo pacaran kalau lo LDR? Oh, kalau gue lebih kayaknya gue gak sanggup deh, gitu. Karena gue tuh anaknya tipe yang touchy banget gitu, gue butuh sosok gitu loh anaknya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kadang aja, ini kebanyakan, maksudnya tidak semua orang ada keberadaannya aja terasa, ngerti nggak? Iya. Lo berhubungan sama seseorang, kadang kala kita tuh ngerasa tidak terlihat gitu kan. Itu ada sosoknya, apalagi nggak ada sosoknya. Iya, benar. Yang jauh, yang apa, Iya. makin make someone believe bahwa gua masih di sini, gua masih akan buat lo dan segala macam. Nah, Iya. easy. Iya. Ya benar. Gue yang bisa ngelihat langsung aja bisa Ada jadi nggak aja. percaya, Iya, iya iya, ada iya, aja benar, gitu benar. masalahnya. Dari kita berlima aja yang pas lagu ini Tunggu Aku LDR itu Siapa yang berhasil yang LDR? bertahan cuma satu. Tuh. Dan itu sampai Cuma nikah satu nggak? loh. Sama nikah. Sama nikah. Oh dia. iya, karena oh, kalau iya. karena kalau LDR itu kalau lu berhasil itu panjang. Karena sukses dan bangga lu. Tapi kan kita nggak tahu ya di balik itu lu mungkin pernah kepikiran untuk udahan selingkuh. Pernah sih kayaknya. Ya ada kan. Pernah ya? Nggak, Kok kamu yang jawab sih? Karena biasanya temen lebih jujur tau. Dia kan udah nyiapin bang, dibongkar sama dia. Anjing juga loh bang. Tapi biasanya, shh, sore ya, dengerin. Tapi biasanya teman lebih jujur tau. Memang. Iya, kan? Teman lebih jujur karena teman ingin memiliki pasangan kita. Karena itu lebih jujur makanya kalau temen lo lebih jujur pasangan. Gue lagi Nih, mau jokin bocor. kita punya teman nih. Teman kita itu lebih jujur ke pasangan kita. Lo nanti dia pengen milikin tuh pasangan lo. Jadi kalau teman gue cepuin gue ke cewek gue ya Tapi kalau cewek sama cewek, Kacau sih. itu bangsat namanya. Halo cintaku. Jadi hari ini ada cewek gue di sini. iya di belakang layar kita tuh Iya. ada ceweknya bocor. Iya. Ya kayak lo gimana sih kalau pasangan lo nemenin lo kerja gitu? Lo gimana? Seneng nggak? Kok tiba-tiba belok Jum? Iya. Apa? Sekalian. Seneng apa? Seneng nggak? Iya. Seneng nggak gitu ya? Nggak usah gengsi-gengsi cowok deh, jujur aja. Masing-masing tapi kan beda-beda ya. Iya, beda-beda. Beda-beda lah. Kalau gue sih ya sama aja sih. Karena ada yang risih. Ada yang risih. Ada yang risih kayak. Maksudnya apaan sih? Karena takut, ada yang mikir gini loh, gue soalnya otak gue nih, gue setting untuk fokus ke kerjaan Iya. gue, badan Iya, gue iya, setting iya. ke sana. Kalau ada lu, gue takutnya jadi kayak mecah otak, gue kepikiran, lu udah makan belum ya? Lu Nah, capek nggak? Kan iya. ada yang kayak Iya. gitu loh. aku pribadi sih kayak gitu. Oh, kamu kayak gitu Oke, loh? oke. Lebih ke nggak enak, kayak kasihan, kayak dianggurin gitu. Iya, kan. jadinya kita kayak Oh, iya. mikirin lagi kerja, mikirin Juga, pasangan. iya. Kenapa gitu harus kayak- dipikirin gitu? Oh gitu ya? Iya, menurut gua dia nemenin lo kerja ya
Lo kerja aja, dia kan, Oke. dia kan Iya, yang emang. penting Cuma tapi emang ada aja aja. walaupun Ada. itu orang yang jadi nggak udah fokus auto, kan. iya, jadi udah nggak- auto. kayak nggak enak gitu loh, nggak enakan buat Lu dia juga, nggak Bang? enakan. Iya ya sama. Lebih ke kayak kasihan gitu. Maksudnya kasihan dianggurin, nggak diajak ngobrol. Iya, apalagi kita iya. kan kalau kerja kan lama ya, maksudnya nunggunya lama gitu. Iya. belum tentu Belum dia cocok sama dipanggung. circle-nya. Kadang cowok tuh mikirnya kayak gitu. Iya, banyak Padahal di mikirnya. sisi cewek tuh kayak, ah gue pengen ikut aja, Iya, nggak iya, apa-apa iya, kok iya. lu diemin gue nggak apa-apa, tapi gue pengen di depan mata gue ada lu. Iya. Oh gitu ya. Cewek kayak Ya, gitu. gitu ya. Oh iya. Saya tuh malah seneng tahu diajak Iya. perkara gue bisa atau enggaknya itu belakangan. Tapi lo ngajak aja dulu, kamu Oh, mau iya, temenin iya. aku kesini Oke. nggak? Kita seneng Iya. banget. Tapi karena cewek itu males untuk ngomong, aku mau ikut dong. Tuh gengsinya nauzubillah. Oh, gitu ya? Enggak lagi, gue enggak lagi, gue langsung ngomong. langsung ya? Itu gengsinya Iya, nauzubillah. min gue dzalik langsung tuh. ngomong. Itu tapi kode-kode biar diajak itu Emang banyak, Fit. kayak gimana kodenya biasanya? Kodenya tuh kayak di mana sampai jam berapa. Oh gitu ya. Iya. Kamu nanti Gitu-gitu sibuk deh. banget nggak? Iya, iya Biasanya. kayak gitu-gitu. Itu kode kayak gitu minta diajak tuh, Bang. Iya. Mana lo langsung aja daripada nanti Bener. lo berangkat pulangnya berat, lo langsung aja, kamu ikut apa enggak gitu. Nah, Betul, iya benar. Itu bisa Tapi bisa ada jawaban. tapi misalnya gue kasih tau juga ya cewek-cewek, lu boleh kayak gitu, tapi biar nggak ribet nih, udah ngomong aja langsung. Yang aku Susah, bener. Fir, susah. Gua bisa. Cewek tuh susah. Jangan samain cewek lain sama lu. Iya makanya gue bilang kalau misalnya Sorry, emang Bang. mau silakan lu ngomong aja, karena kadang nih cowok tuh nggak sejalan kita tahu. Maksudnya cewek kan lebih peka ya, jadi cewek tuh ngebaca kode yang tipis banget aja dari laki, kita tuh udah bisa tahu. Laki nggak kayak gitu, udah kita kasih belak-belakan aja dia nggak paham. Karena kita maunya to the point. Nah Betul. itu mau maksud mau gue. enggak, jadi enggak. Iya. Kadang bang ya, udah janjian mau pergi, lu udah janjian nih, besok jam 8 kita pergi ya, gitu. Jam 7 nih si kampret nih masih Nah. belum ngabarin, Iya. nunggu kita yang ayo gitu loh. Padahal kan udah ini. Nunggu kita yang ayo gitu. Padahal Gitu, udah cewek. ini ya, udah Makanya dari appointment ya. iya, makanya dari kitanya harus yang Karena nih makanya gue kasih tau ya buat cewek-cewek, nggak semua laki itu manusia itu nggak ada yang jadi kayak cenayang, dan nggak semua laki-laki itu pekanya tinggi, enggak. Ini mewakilkan cowok sih. Sumpah, iya, karena iya. gue lagi belajar jadi kayak gitu. Oh, iya. Dulu tuh gue bener-bener yang kayak gue maunya laki gue bisa pakai, walaupun sampai sekarang gue juga masih suka kayak gitu-gitu ya. Cuma gue berusaha untuk kalau emang gue ada apa-apa ya gue kasih tahu. Karena tadi gue bilang laki-laki itu daya tangkap kepekaannya tipis gitu. Bego aja kita. Iya. Bener. bego aja. Udah dikasih plek-plekan aja, masih nggak bisa paham dia. Apalagi Kalau lo kasih masih- plek-plekan kita paham. Kalau Ada yang aku kagak. besok mau ikut kamu, paham dong. Mm-mm. Tapi kalau besok kamu jam berapa? Besok kamu Iya. sibuk nggak? Nggak lagi ada. Kita nganggapnya nanya doang kan. Nanya doang, Iya. ya udah Udah. standar. Tapi Perhatian. udah. Udah. Iya, perhatian. Oh cuma mau tahu doang nih. Jadi Iya. padahal yang kita maksud gue nggak perlu tahu lu sampai jam berapanya aja. Gue pengen, cepetan nanya gitu. Poin di kita mah, ya kan? Ribet ya? Iya, kan? Iya makanya gue bilang, makanya buat cewek-cewek kalau emang lo mau apa-apa dari laki, udah tahu laki kan sistem otak bekerja untuk kepekaannya itu setipis tisu, ya kan? Jadi Secara kalau bisa bahasa to the halusnya point- bego gitu. Nah iya, kalau misalnya lo bisa to the point ngomong apapun yang lo mau sampein, mendingan langsung. Perkara ditolak, diterima, dia nggak paham, ntar dijelasin lagi, nggak apa-apa. Daripada, karena cewek suka kayak gini, udah dia ngasihnya mah cuma sentilan-sentilan doang gitu ya, dia cuma kayak kode-kode doang, lakinya nggak paham, dia marah sendiri. Iya. Iya, iya, iya. Iya kan, suka Iya. kayak gitu tuh. Kasih lagu aja sih. Nah, gue suka Iya. nih. Lagu yang cocok tuh, Bang. Nah, Ada nggak lo dari Lagu yang cocok. apa tuh? Tentang tadi kejadian kayak tadi, kepekaan gitu. komunikasi. Iya. Apa ya? Kalau nggak lu bikin lirik kesukaan gue nggak apa? Langsung suruh kerja. Kita tungguin, kita tungguin. secepat mungkin. Kalau dari apa ya? Secepat Ya, mungkin. Kalau secepat mungkin ceritanya tentang ceweknya lagi marah nih, terus kita oh kayak, iya benar, "Oke, benar banget. kita bakal datang secepat mungkin Oh. gitu. Ngomong gitu loh. Jadi kalau ada Iya, apa tuh iya. ngomong. Kalau ada apa-apa ngomong dong, kita bakal datang secepat Cepat mungkin. mungkin. Mm-mm. Karena kalau Terus kita Liriknya gimana? Kayak gitu. Dulu Dalam kutatap matamu yang isyaratkan pakai lagu, Bang. duka. secepat mungkin bagai badai Oh, iya, iya. yang terbangkan perihmu kukan datang tepiskan Tepiskan sepimu. Oh. Jadi gue bener, standby bener, nih bener, buat bener. lo nih Iya, iya, iya. sebenarnya. Cuman karena gue nggak datang karena gue nggak tahu lo kenapa. Iya, jadi gitu. tinggal Iya, ngomong gue nggak aja. tahu lo mau datang, oh gitu. Itulah ya. pentingnya komunikasi. Benar. Oh iya. Tinggal ngomong aja kita bakal datang secepat Iya, mungkin iya. gitu. Cuman Ada gue udah minta datang, dia nggak datang. ya bukan cowok lo itu berarti. Bukan cowok lo berarti salah orang lo. Udah aku kenal lagi aja di sini. Ya benar dong. Tapi benar gue setuju karena kadang itu kadang ya laki-laki itu sebenarnya kita siap
melakukan apapun buat pasangan kita gitu. Kita standby sebenarnya. Cuman kadang kita ngerasa perempuan itu tidak menunjukkan kebutuhan ke kita gitu. Jadi gue nggak tahu gue harus bersikap kayak gimana. Gue nggak tahu effort yang mau gue kasih itu harus gue terapkan kapan. Gue harus mencet start tuh kapan. Karena lu nggak ngomong sama gue, lu berharap gue ngerti nggak? Gue nggak punya kemampuan untuk jadi senayang. Tapi kalau lo ngomong, gue punya kemampuan untuk datang kapanpun lo minta sebenarnya. Makanya ngomong. Oh gitu. Sepakat Persis, sih. kayak lagu Sepakat. tadi. Iya benar. Persis. Kan gue anak band juga. Itu masalahnya. Iya Bang Amir? Kita Iya. juga lagi nggak ada personel satu nih kayaknya. Nah, cocok. Pas ya. Tapi dulu gue pengen banget jadi anak band. Nggak Apa tahu dulu? kenapa. Megang apa dulu? Gue drum. Wah, pas. Kita nggak punya Kita nggak ada drummer. drummer. Tapi sama cewek gue nggak boleh. Oh gitu. Sama cewek gue nggak boleh. Kan ada ini loh, ada stigma ya. Ini stigma ya. Apa tuh? Stigma ya. Apa tuh? Anak band tuh pasti bandelnya cewek gitu. Oh. Stigma kayak gitu. Oh enggak lah. Di kita sih enggak. Gue denger lagi dari belakang layar, stigma musik itu haram. Ya ada yang mikir kayak gitu, musik itu Ada, haram. ada. Cuman stigma di circle teman-teman gue ya, anak band tuh pasti bandel lah, bandelnya nggak jauh-jauh cewek. Katanya sih seperti itu. Itu kan Tapi emang iya ya? baik lagi stigma. Mungkin karena presentasinya kebanyakan yang kayak gitu loh kali. Iya sih. Jadi Iya, stigma iya. itu Jadinya keluar. stigma itu Iya. benar. Iya. Kalau kami sih Bandelnya berapa lama tuh bang, bandel ceweknya? Enggak sih. Dulu. Kalau kami sih dulu, benar. Dulu ya. Iya, Berapa lama? berarti ya. Berapa lama makanya Iya. ditanya. Kalau aku sih enggak ya dulu. Enggak ya. Iya. Langsung cari Iya. aman. Kalau aku Enggak, soalnya juga ya. aku dulu pacaran tuh 11 tahun. Dia pacaran Iya. sama si yang sekarang tuh 11 Iya, tahun. LDR itu. Iya, benar. Bentar deh, gue pengen nanya deh. Orang kalau pacaran 10 tahun, 11 tahun tuh ngapain sih bang? Nggak, gue Dari beneran zaman kepo, sekolah. gue beneran kepo. Dari zaman sekolah. Heeh. Sekolah kan dari kelas 2, SMA? SMA. Masa SD? SMP kan bisa, anak Kelas SD 2 sekarang SMA, habis itu lulus aku di Semarang, cewekku di Jakarta. Itu LDR tuh? LDR yang pertama tuh. Sampai berapa tahun, dia pulang balik Semarang, giliran kita Yang ke Jakarta. ke Bandung waktu Oh, iya, itu. Bandung. Kita ke Bandung. Selama 2 tahun lah ya. Pulang dari Bandung nggak lama kita nikah. Gitu. Terus setelah nikah LDR. Setelah nikah LDR lagi. Tapi Sekarang udah lu di mana? aman. Bini lu? Di Semarang. Oh sekarang bini lu Semarang? Emang lu asli Semarang bang? Asal Iya, Semarang. kita Asli asli Semarang. Semarang. Tapi tinggal Jakarta. Tinggal Tinggal Jakarta. di Jakarta sekarang. Iya. Anjir, tapi gue nggak bayang banget sih lu 11 tahun. Nggak bisa. 11 tahun pacaran. Susah sih 11 itu. tahun pacaran tanpa, nggak bisa aku kayaknya, nggak pernah. Itu ketemunya berapa ini sekali? Nggak bisa aku bang. Apa? Bingung dah, kayak pas pacaran lagi ya 11 kan? tahun tuh kayak. Mending langsung nikah ya, cepet nikah. Iya. Iya, Nggak, makanya- maksud Nikah gua atau kan nggak dia- putus deh tuh. Kan dia LDR nih lama banget ya kan. Maksudnya ketemunya itu berapa bulan sekali atau setahun sekali atau gimana? Masa ya nggak ketemu? Paling pas Lebaran atau mungkin pas ada libur gitu. Dan itu nggak bisa diprediksiin. Nggak bisa diprediksi. Minimal setahun sekali lah ya berarti ketemu selama LDR itu. Iya, minimal lah ya Apa? sebenarnya. Kalau selama LDR kan berarti kan cuma komunikasi telepon gitu. Iya. Itu template nggak tuh bang? Enggak sih. Ya Yang bikin pas- pemantik hubungannya biar nggak bosen tuh apa? pasti Iya, ada aja pasti sih yang flat. pasti ada aja yang diobrolin soalnya gitu. Kayak apa? Kalau waktu itu sih istriku aktif gitu loh, nyari topik. Oke. Dia selalu cerita kesehariannya ngapain aja, Iya, terus iya. ada cerita masalahnya kayak gimana. Jadi ya Jadi semakin banyak cerita ya. semakin banyak Karena cerita. mungkin gini Fir, mungkin kalau gue liatnya ya mungkin ya ini rumus gue aja, mungkin kalau LDR itu lebih terjalin komunikasinya karena kita nggak bareng. Jadi semua dari pagi sampai malam mau ngapain bisa diceritain. Jadi cerita, ngerti nggak? Maksud gue? Tapi mungkin kalau enggak gini, dia Nggak, lu udah ngerti nggak ketemu, maksud gua? kita tahu. Tahu kan? Tapi maksud gue mungkin karena dia juga udah ketemu partner ngobrol yang pas. Kan waktu itu kan lu bilang, hubungan itu yang penting Iya, adalah komunikasi. ngobrol. Iya, dan mereka jatah ngobrol itu lebih banyak karena gue benar-benar buta nih lo ngapain. Iya. Kalau misalkan kita yang Ketemu, pacaran gak LDR, iya. kita ketemu atau Kita enggak, tahu. lu mau pergi sini lu cuma ngabarin aku OTW sini ya, udah selesai. Iya, Dia iya, pulang kita iya. nggak peduli banget, yang penting udah pulang gitu. Iya. Kalau dia tuh karena Karena waktu nggak tahu teleponnya juga. banyak, oh kamu tadi kesana, ngapain aja di sana, ada sini, ada ngerti nggak sih? Mungkin LDR itu jawaban tepat untuk belajar berkomunikasi dengan pasangan yang baik. Mungkin ya. Benar-benar. Mungkin, tapi bukan berarti juga betul. Mungkin. Karena ada orang-orang itu akan berlaku di orang-orang yang gini. Kalau dia berhasil, kita belum tentu. Betul. Gitu. Orang-orang terpilih kayaknya. Emang Iya. semua orang Apalagi bisa. mindset gue udah Iya. LDR enggak sih? Susah. Iya, gue juga enggak. Mindset gue LDR. Sama. enggak.
Kita cuma satu doang nih Oh, di sini gagal. berarti yang Dulu bisa. kakak berapa lama LDR sama pasangan berarti? Yang gagal itu jadi? Pas pindah aja udah putus. Langsung tuh. Ya nggak Nggak langsung, kuat lo, langsung Bang, ya? beberapa nggak kuat tuh kayak. Yang bikin ngaku tuh apa nih? Ini korban. Nah, coba. Anjing korban. Ini yang beda nih kan? Yang beda. Kalau kita kan, Iya. tapi gue pernah LDR juga lagi. Hah? Aman, LDR. Ya kalau gue nggak berhasil. Nah dulu Iya. LDR gue jauh malah. Oh, mungkin juga dia selama LDR ya, mungkin ya. Jadi kayak lebih ke kirim-kiriman foto, gitu-gitu. Jadi banyak hal yang Oh iya. itu maksudnya Fir. Pap, gitu. Iya, Pap, maksudnya pap, itu. pap. Zaman dulu belum ada kirim-kirim kayak gitu. Oh tapi Emang zaman sekarang udah sejauh ada. mana? Iya, Nggak, belum. nggak. Berupa parfum. Kita lagi dapat sponsor dari Ganzi. Iya, Ganzi. Ini Wah, tuh ada. Cocok banget buat apa ya? orang-orang yang LDR. Betul, ada pap, ada klingi sama Ada ada. ular. Satu lagi ada Iya. dikirimin sama Ganzi. Oh dan jadi kalau minta pap langsung kirim. Iya. bisa gitu. kirim sekarang udah Langsung ada. cepret, Ini wanginya enak pakai banget. ini ya. Iya, ini enak banget wanginya. Ntar minta aja ya ke Boleh, boleh, punyanya. boleh, Wah, makasih. Keren Sama-sama banget. gua. Dan nih ini cobain deh. Boleh, boleh. Dan kita juga sekarang disponsorin juga tetap sama Tuto Nero, kebun jeruk bos. Iya, ada nanti Instagramnya kita taruh di bawah sini. Rasanya enak-enak banget, affordable juga harganya. Enak kan? Nggak, biasanya kalau Enak-enak. anak band gue sebagai anak band Oh, ini iya. Oh. kelingi. Anak band tuh kelingi, yakin gue. Beda ya? Manis ya ini ya. Yakin gue Baunya. anak band. Gue suka sih yang ini. Oh iya ini cowok banget. Iya. Ini cowok Nanti kalian banget. bisa beli di kita tulis Instagramnya di sini lah ya. Ini Kalian cowok bisa banget. silakan order di situ teman-teman. Oh iya. Iya kan? benar, Anak benar. band banget. Mantap lah. Ya tapi kalau gue nggak berhasil, gue bahkan LDR-nya jauh kak. Gue Indo US. Waduh, udah jauh, udah Waduh, waktu, udah waktu lu. jarak. Iya. Yang harus ada yang ngalah kalau LDR Iya. 12 jam gitu. Siapa yang mau begadang? Siapa yang mau Kebetulan kerja gue mulu. siang-siang? Karena dia tuh tipe kal yang apa sih kayak orangnya tuh tertata gitu loh. Bangunnya apa dan dia kan businessman gitu kan. Jadi dia tuh tahu ada waktu-waktunya dia segala macam, dia lebih rapi lah. Kalau kita kan entertainment biasanya lebih nggak jelas waktunya. US kan. businessman, lu pacaran sama Donald Trump? Gua nggak bilang US politik businessman. Oh iya, Ya kan? politik. Belum. Iya. Akhirnya itu gue nggak berhasil karena ya gue mulai ngalah sampai di posisi kayak kok giliran gue yang kayak gini. Ya intinya, lu nggak gitu intinya gue ya. menurut gua orang-orang yang LDR buat semua orang LDR dan kalian bertahan tanpa cheating ya. Hmm. Itu menurut gua kalian pejuang cinta yang hebat sih. Iya. Karena berat anjir. Bener. Pertanyaannya lu beneran Susah gak sih. cheating nggak kak waktu itu? Enggak, bisa dijamin. Iya. Bisa aku jamin, enggak. Serius. Ah, kalau temen-temen Iya banyak kan? temen. Kalau Iya, tadi kan betul. udah di ini nih, sekarang dibagus-bagus sih. Ya maksudnya hebat sih. Lo pada akhirnya ketika lo menikah kan lo jadi Iya, kamu bisa yakin waktu itu akhirnya kayak udah nih gue kan selama ini LDR nih sama dia nih gitu kan. Udah lah gue married aja sama dia. Apa yang dipikirin padahal udah ketemu jarang. Ya karena tadi udah ketemu yang cocok. Secara ngobrol, secara ininya. kayak nyambung gitu loh. Kayak nggak bosen kita berhubungan selama itu tuh kayak nggak bosen gitu. Dan trustnya jadi udah kebangun gede banget juga. Jadi suatu saat nanti gue nikah sama lu, gue mau kerja kayak gimana, lu gue tinggal, Iya. gue juga udah gak ada rasa khawatir gitu kan. Ya benar. Iya. Berat. Apa gue perlu cari yang beda kota ya? Salah ya, salah. Karena LDR aja jalan-jalannya lihat aja bapaknya Subasa kan sama emaknya Subasa. Ada Bapaknya yang pelaut. tuh ya, iya Iya, bener, pelaut. pelaut. Pulangnya Iya. bisa berapa tahun Wah, sekali? 5 enggak. tahun sekali kan Iya, bapaknya Subasa. bener. Kalau yang kali ini aku mohon banget, jangan dilanjutin. Kita udah ada di episode sebelumnya. Kita udah Tapi kan full ini bahas tentang Bahas LDR-nya. Subasa ya? Oh iya benar. Tentang LDR-nya. Jadi bapaknya Subasa tuh satu Iya, laki-laki salah yang hebat. Tapi kita nggak tahu Tapi dia susah cheating banget loh, apa gue enggak. ngerasain. Maksudnya gue juga bacain gitu cerita-cerita haloha besti kita. Teman-teman di haloha itu juga banyak yang cerita ke kita masalah LDR gitu. Kayak coba dong bahas kalau hubungan LDR tuh gimana sih bisa works atau ternyata ada bukti valid. Ada Bisa bukti valid. aja. Mungkin kemarin kejauhan kali. Nggak usah Kalau jauh-jauh gue- lah. Iya, mungkin Iya. beda kota aja, jangan Ah, beda. sama aja LDR Tetap juga, LDR Bang. itu kan konteksnya tetap LDR jarak juga, jauh kan? tetap jarak jauh. Malah ada orang-orang berpikir ketika gue LDR itu cheating itu hal yang normal. Karena kan gue sama dia jauh. Dia nggak bakal tahu juga. Bukan nggak bakal tahu. Itu satu, dia nggak bakal tahu juga. Kedua itu adalah ya nggak apa-apa kan gue cuma jalan-jalan doang. Nah, konteks cheatingnya segimana dulu Jalan. nih? Nah bener, dicoba nih, kita Iya. sama ratakan nih. Oke. Cheating Iya nih. itu Nih. tuh yang bisa lo anggap cheating Gue tuh pernah sebenarnya. baca satu cerita juga. Jadi orang LDR, cowoknya jauh, ceweknya di Jakarta gitu. Ceweknya cheating jalan sama mantannya. Jalan sama mantan seharian. Ketahuan sama cowoknya. Ceweknya curhat lewat telepon gitu. Iya, aku jalan sama mantan aku terus dia marah.
Lalu kenapa jalan sama mantan lo? Karena kita LDR. Kalau cuma jalan doang juga. Berarti kan ada stigma kalau gue LDR, gue cheating tuh ya nggak apa-apa, siapa suruh lu jauh. Ngerti nggak? Yang penting kan malam gue nelpon lu. Oke, berarti kan sama menatakan cheating itu adalah di mana lu melakukan suatu kegiatan yang tidak diketahui sama pasangan lu lah. Iya. Intinya berbohong aja lah, apapun bentuknya, Ya, gua mau pernah bilang, jalan, kan? mau lu sambil ciuman kek, mau lu beneran ada hubungannya. Intinya pasangan lu nggak tahu itu udah termasuk cheating. Itu cheating. Ya kalau itu gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh bener. Nah bener lah, itu cheating lah. Iya tapi maksudnya gue nggak bisa di kondisi kayak gitu misalnya gitu, laki gue jalan gitu kan, apa dia juga nggak bilang, iyalah dia yang perkara ini doang aja gue deh setengah mati mikirnya, apalagi gue sih anak overthinking banget, enggak deh. Gak bisa gue makanya dari itu, karena gue tuh anaknya kepikiran banget gitu loh. Apa-apa tuh gue misalnya kayak sesimpel karena dia jauh, misalnya dia ngumpul sama teman-teman kampusnya gitu atau apa gitu tongkrongannya, ada cewek terus kayaknya akrab banget atau apa, gue tuh udah bisa mikir kayak aduh anjing, takut gue berprasangka buruk gitu. Tapi lo simpan sendiri apa lo jadi gangguin dia, jadi Gue nanya pasti. Oh enggak, gue nggak ngekang, gue nggak tipe kayak gitu, tapi gue akan nyecer gitu kayak kamu dia siapa yang dia gini gimana yang gitu misalnya. Kan gue pernah ada satu kejadian gue lagi sama mantan gue nih ya kan. Siapa namanya? Gue episode ya lu giniin gue ya. Tahu. Nggak, gini deh. Terus dia tuh ditelepon gitu sama cewek, nggak diangkat sama dia. Sebelah gue lagi sebelahan Sama gue. ceweknya, ditelepon sama ceweknya. Jadi pacar gue itu ditelepon sama temen ceweknya dia lah gitu. Kita lagi sebelahan, kondisinya nggak diangkat kan gue bingung ya, apa nih maksudnya ya kan. Gue nggak diangkat. Tadi angkat aja kalau emang teman gitu kan. Terus gue tanya yang tadi siapa gitu, kok nggak diangkat. Enggak, aku malas dengerin dia gitu. Dia tuh kalau telepon biasalah suka curhatin cowoknya. Ya kan gue makin overthinking ya. Cewek curhat sama elu. Ngomongin lakinya dia. Aduh. Kita sebelum pacaran kan temenan dulu juga. Kita cerita-cerita dulu juga. Hey. Jangan lo anggap semua disamaratakan kayak enggak kok dia kan cuma curhat doang, dia cuma dong. Gak bisa, men. Nah, ini hati gak sebercanda itu untuk dimainin. Gitu tuh gue kesel tuh. Makanya gue bilang itu yang ketemu, ya bayangin itu yang ketemu. Nah itu wajar sih lo kesel. Iya kan? Karena emang nggak masuk, gitu, nggak boleh, memang nggak bagus gitu loh. Ya itu dia termasuk cheating kan di situ aja menurut gue. Nah, kalau cheating nggak, tapi dia ngomong, dia nggak cheating di situ karena dia ngomong. Cuman yang jadi. Tapi kan nggak dibuktikan gitu loh. Kalau emang dibuktikan, misalnya kayak gue kan nggak pernah ngecek handphone laki dulu iya. Sekarang tuh gue nggak, karena gue nggak mau nyari penyakit sendiri buat diri gue gitu. Karena gue anaknya overthinkingan, jadi lebih baik gue nggak usah tahu, gitu kan. Tapi kadang-kadang gue kepo. Nah di momen itu gue tuh nggak ngeliat, kayak coba lihat dong kalau emang teman chattingannya kan harusnya gitu ya. Gue nggak, gue telan aja. Daripada ntar gue lihat gue sakit juga. Mending gue nggak usah tahu deh, mending lihat di depan mata langsung aja gitu, atau kayak denger langsung aja daripada gue harus nge-cross check itu nyari penyakit bro. Gue juga tipe orang yang nggak sih. Kalian gimana? Sepakat nggak sih kayak gitu? Sepakat. Kayak nyari, bener tadi kayak nyari penyakit aja kalau ngecek kayak gitu ngapain maksudnya? Gue juga enggak sih, gue bukan tipe yang, malah kalau bisa gue nggak tahu karena menurut gue semua orang butuh privacy lo gitu loh. Ya walaupun lo pasangan gue, tapi lo butuh privacy. Gue nggak mau tahu lo ngapain, gue nggak mau tahu lo chatan sama siapa. Dan kalau ada hal yang perlu gue tahu ya lo kasih tahu gue aja gitu. Nggak mau gue yang, kalau gue bukan nyari penyakit ya. Intinya gue percaya sama lo aja lah gitu. Jadi ya kepercayaan. Iya. Kalau nyari penyakit kan berarti ada pemikiran bisa 50-50, bisa jadi ada dia cheating atau enggak kan? Iya kan? Dan lo nyari gitu loh. Kalau gue mau 100% ya udah gue percaya sama lo selama gue belum tahu apapun yang gimana ya. Dan lo masih gue masih percaya dari cara lo ke gue masih 100% ya udah gitu loh. Gue nggak mau. Masih menghargai privacy lah gue. Bener. Kalau cowok iya mikirnya kayak pasti jagain, kayak gue modal percaya aja deh sama lo gitu kan. Kalau cewek tuh enggak tau, karena jatuhnya ke insecure overthinking dia karena jadi dia insecure, dia jadi nanya sama diri dia sendiri, gue kurang apa ya, apa gue salah ya kayak gini, apa gue kurang cantik ya, jadi kayak gitu. Makanya gue bilang penyakit kalau perempuan. Sampai tapi di momen gue akhirnya ngomong sama dia, ya udah aku nggak mau tahu apa-apa, cuma kalau suatu saat perasaan gue nggak enak banget nih, gue akan nanya sama lu, gue nggak butuh jawaban, gue butuh bukti. Misalnya kayak akhirnya gue lihat ya jadinya ya. Kalau dia nggak ada apa-apa gimana ngebuktiinnya? Enggak, misalnya kayak suatu saat nih gitu, kayaknya perasaan gue nggak enak nih. Iya, tapi perasaan cewek kok bisa kayak gitu ya, bisa cepat gitu ya, langsung gitu ya, tiba-tiba langsung kayak
Lah, kok bisa tahu ya? Kok bisa ini ya? Bisa Radar perempuan itu Oh, gitu sinyalnya parah, bro. Lu Mereka salah main dukun, posisi tau. gerak duduk aja. Mereka main itu dukun. tahu. Sumpah nih ya, cewek nih, gue kata nih, cewek buat dia tahu lu lagi kenapa-kenapa, nggak usah dari gerak-gerik lu yang gimana-gimana. Lu salah posisi duduk nih, kita hatam. Lu salah memperlakukan kita tahu. Ada sesuatu yang aneh, kita sadar, men. Makanya kalau cewek udah nanya sesuatu ke kalian, please jawabnya itu kalau bisa 1 paragraf dijabarin. Karena sebenarnya waktu kita nanya, kita udah tahu jawabannya apa. kita cowok pas ditanya udah langsung panik. baru aku mau ngomong. Aku mau ngomong. Anjing. Iya, Apa kayak, ya? yang aku mau nanya Apa dong ya? sebentar. Nah, itu tuh. Nah, biasanya yang tadi nggak ketahuan karena kita panik. Iya. Iya. Aku mau ngomong, Udah. Makanya kalau cewek udah nanya, jawab jujur aja. Karena pasti sebelumnya kita udah tahu. Ya, tapi Kita itu cuma benar butuh sih. validasi aja, lu bilang iya. Karena kalau lu bilang enggak, itu bakal lebih sakit lagi sih ceweknya. Dan kemungkinannya cuma 2, antara dia nyecer lu terus-terusan sampai lu ngaku, atau dia diem terus balas dendam. Itu perempuan. Serius, gue gak bohong, gue kayak gitu soalnya. Jadi kalau gue nanya, gue udah tahu nih sebenarnya ada yang gue ketahui tentang lo nih, gitu. Lo nggak jawab nih, makin lo nggak jawab, ada 2 pilihan gue. Kalau emang gue sayang banget, gue cecer. Kalau gue nggak sayang amat, ya udah gue cukup tahu. Abis itu gue bales hal yang sama di belakang dia. Walaupun gue belum dapetin benaran nih dari ini orang. Tapi lo udah yakin lo benar. Iya. Karena pasti cewek ketika udah nanya kayak gitu, dia yakin itu benar dan dia pasti sudah punya bukti validnya. Cewek FBI tercanggih, bro. Asli. Research-nya udah kemana-mana tuh ya. Udah dapat. Iya. Oke. Kalian kan Udah dapat buat berapa lagu nih tadi? Iya, ini iya. Lagu terbaru apa, Bro? Nah, makanya konklusinya di lagu terbaru ya. Iya. Apa tuh? Nah, aku suka nih. Iya. Konklusinya kita ada lagu baru judulnya Pengingat. Pengingat. Gue seru ya di podcast ini ya. Bridgingnya antara host dan Gesa tuh selalu bagus. Pas gitu ya? Selalu setiap episode selalu kayak gitu. Bagus. Iya, jadi kayak Pengingat tuh gimana? Iya. Lagunya. Oh, Iya. Gua aja jawab. Iya. Pengingat itu Bukan lu. lagu tentang ungkapan terima kasih sama pasangan, terus juga sebagai alarm atau pengingat buat kalau kita lagi berantem atau kita lagi ada masalah, kita tuh sadar kalau kita saling mencintai. Iya. Jadi lagu itu tuh kayak semacam pengingat Iya, buat bener. teman-teman yang mungkin lagi ada masalah sama pasangannya, dengerin lagu itu bareng pasangannya, dan semoga hubungan kalian semoga jawabnya nggak panik kalau ditanya. dan semoga hubungan kalian balik lagi menjadi Iya. baik. Iya. Tapi Karena- emang bener sih iya. kadang soalnya ketika lagi ada masalah ya, satu hubungan lagi ada masalah, either cewek dan cowoknya, itu kadang suka lupa hal-hal momen-momen bahagia. Iya. Ya Iya, kan, benar. ada satu masalah nih jebret, udah itu doang fokus tuh sama si akibatnya. Lupa nih dulu sebabnya gue bisa cinta sama dia kayak gimana, gue akhirnya mau terima dia kayak gimana, tuh dilupain. Mana bener, ternyata bilang makasih ke pasangan itu cukup penting ya. Iya, iya. Mengingat masa-masa waktu lu lagi punya Iya. apa-apa tuh, kalau ada Iya. masalah diinget deh, dulu lu kayak gimana, Benar. masih bisa maafin nggak, Iya. masih bisa say apa nggak. Iya. Kalau gue ngelihatnya malah hubungan itu selain lo harus ingat masa-masa baik itu, hubungan itu harus punya tujuan, goals. Iya. Karena gini, ya gue juga punya pasangan gitu. Pasti ada momen-momen gue kayak lagi bete, lagi marah gitu sama pasangan gue, yang gue inget adalah, oh, gue punya tujuan sama dia. Dan kemarin untuk mencapai tujuan ini udah banyak kerikil yang gue lewatin dan dia masih stay di sini loh sama gue. Ngerti nggak? Jadi kan timbul rasa bersyukur, rasa terima kasih, dan rasa malu kenapa gue marah sama dia untuk hal kecil ini. Iya. Ini orang udah gue ajak nginjek duri loh buat sampai di sini, dan dia masih OTW ke pintu itu sama gue gitu loh. Iya. Makanya menurut gue hubungan itu ya harus punya tujuan, harus punya goals gitu loh. Iya, iya. Karena goals itu yang bisa membuat Lu kita berhasil. untuk survive dari masalah-masalah kecil gitu loh. Karena kalau nggak ada goals, masalah kecil muncul, ya udah selesai aja gitu ya. Ah, ini orang nih, gue mendingan cari yang nggak punya masalah. Cuman ketika hubungan lo punya tujuan, punya goals gitu, ya akan lebih aman. Karena gue kan berapa kali lah pacaran lah. Gue tau lah bedanya di mana lo pacaran karena ya udah gue mau pacaran aja gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Ternyata pacaran aja sama pacaran dari awal gue pacaran sama lo gue punya goals tuh, penyelesaian masalahnya tuh beda. Iya. Kita boleh sambil makan Oh, ya? iya. Oh iya. Penyelesaian masalahnya sangat beda. Ketika lo pacaran, lo sayang, lo cinta, putus lo galau.
Cuman ketika galau, oh gue galau nih anjing nih perempuan gini-gini ribut, makan, mabok. Belum tentu besok dia ngambek, ya udah putus. Tapi kalau punya goals itu kayak jadi tiang lu berdua gitu loh. Yeah. Jadi ada rasa malu, anjir kenapa gue ributin masa kecil ini, dan balik lagi kayak lagu kalian, rasa berterima kasih sama dia, lu udah di sini sama gue loh. Maaf ya gue beributin lo karena masalah kecil ini gitu loh. Jadi lebih redah lah. Goals di dalam hubungan tuh lebih bikin redah hati gitu. Iya, itu apa ya? Jadi kayak pesan yang kami pengen sampaikan juga itu sebenarnya. Jadi memang kayak di lagu itu kan seberapapun hebatnya pertengkaran kita kan ada satu hal nih yang harus diingat, apa saling mencintai gitu. Goals-nya. Jadi itu penggalan liriknya. Iya, itu penggalan liriknya gitu. Refnya gimana Refnya Kak? Tadi Kena copyright nggak sih? Enggak kali. enggak. Gimana? Kita selalu berjanji untuk saling setia. Kan ku ingatkan lagi bila saja kau lupa. Betapapun hebatnya pertengkaran kita, satu hal yang harus kau sadari, kau dan aku saling mencintai. Anjay. Aku sadar, bener. Keren. Gak bisa tuh orang yang Gitu. sadar, kau dan aku harus sadar kita saling Iya, mencintai. itu Benar, tadi goals. harus Dan kalau kita dua-duanya. sadar duluan, tugas kita adalah menyadarkan pasangan kita. Iya, benar. Wih cuy, Mengingatkan. bangunlah, kita saling mencintai loh. Iya. Kita fight bareng loh gitu. Keren lagunya. Iya. Kapan dirilis? Udah rilis. Udah rilis. Udah rilis. Gokil. Bisa Udah bisa didengerin di semua platform. Iya. Platform Spotify, Iya. Iya. Apple Apple Music, Music, YouTube, Joox. Joox, semua. Keren. Begitu. Good morning everybody. Everyone Everyone. salah kan lo. Sorry Udah dong. dengan PD-nya tuh. Sorry dong, nggak apa-apa. Ya, everybody dan everyone kan sama-sama semua Iya, ya. sama-sama semuanya kan. Tapi gue setuju sih dengan lirik itu. Gue tuh cenderung, gue tuh juga tipikal orang yang kalau kan gue lebih suka musik-musik indie gitu kan, yang kayak liriknya tuh dalam-dalam, simpel-simpel tapi maknanya gede-gede yang kayak gitu. Karena gue tuh tipikal yang kalau dengerin musik liriknya tuh harus gue relate. Terus biasanya bahasanya gue suka bahasa-bahasa yang agak puitis gitu, bahasa-bahasa yang agak saintik gitu. Kan tadi gue suka tuh. Dan maknanya gede juga ya. Iya bener Iya, juga kalau maknanya. dan aku ya harus berdua karena hubungan dua orang. Iya, nggak bisa satu orang. Kalau nggak pincang. Makanya sih benar juga kalau lagi berantem kan di dalam suatu hubungan kadang fokus sama si akibatnya doang kan. Kita berantem nih jadinya cekcok bla bla bla. Lupa ditarik sebabnya. Sebenarnya akar masalahnya tuh apa. Benar. Harusnya dibahas juga nih. Oke, ini masalahnya lu cheating misalnya gitu lah ya kan. Wah, Akibatnya kalau adalah cheating cheating. berat sih. Kalau cheating berat sih Iya. masalahnya. Gue kan kalau gue tuh tipe kalian gue nanya nih, oke, kita punya masalah sekarang, masalahnya adalah lu lagi cheating sama gue. Itu kan adalah akibatnya kan. Sebabnya apa sih lu cheating? Oke, kita tarik dulu ya ke belakang. Sebabnya adalah, karena misalnya tadi kita LDR, gue udah ngerasa lagi nggak cocok sama lu, ternyata gue udah nggak bahagia lagi sama lu, apa bla bla, itu ditarik dulu sebabnya. Untuk kita bisa cari apa? Solusi. Iya. Karena kalau lu berantem cuma ngomongin masalahnya aja, nggak akan kelar. Benar. Karena kalau lu cuma ngomongin masalahnya doang, lu perlu satu orang yang mau nurunin ego untuk bilang maaf. Sedangkan ketika lagi amarah, maaf itu susah banget untuk keluar. Makanya lu mesti sadar bahwa ketika lu lagi ada satu pokok permasalahan, ya lu harus ngobrolin, lu cari ke sebabnya apa, ditarik dulu, nanti baru disimpulkan solusinya apa. Benar. Harus diingat-ingat lagi sebenarnya. Jadi itu makanya tadi kan kalau lagi marah tuh pasti lupa. Iya. Itu biasa karena marah benar. Iya. Lupa, kalau emosi tuh udah lupa, makanya harus tarik nafas, ingat-ingat lagi, terus kita sadar nih kalau kita landasannya apa tadi, saling mencintai kan. Jadi Senyum sendiri pasti. Iya. Lu lagi marah sama pasangan lo nih, terus lu sadar nih kayak lu ingat kebaikan dia, lu ingat jengkel-jengkelnya dia, pasti lu senyum sendiri. Walaupun lu ke dia tetap marah misalkan ya. Cuma seenggaknya lu adem dulu. Iya, makanya itu yang gua kira milih yang dari kemarin kita obrolin di episode sebelumnya. Gue milih kalau ada masalah, kalau emang gua ngerasa tiba-tiba emotionally-nya itu begini terus nih, gue better gue stop. Gue cabut dulu sebentar. Baru kita datang lagi ngobrolin lagi, karena kalau enggak kelar tuh. Benar. Hubungannya yang kelar pasti. Iya. Karena lupa kan dasarnya awal tadi. Tapi ada mau ada single lagi nggak sih kalian? Ini baru nih. Iya, kan ini udah baru. keluar. Mau ada rencana lagi nggak gitu? rencananya apa yuk? Kalau rencana sih kita insya Allah album sih. Album. Iya, karena Sorry, lanjut. karena kita udah lama ini keluarnya kan single-single semua tuh kayak yang tadi tuh.
ada Tunggu Aku Secepat Mungkin, Friendzone gitu-gitu single semua. Nah kita pengen bikin satu album yang benar-benar apa ya, konsepnya tetap Good Morning Everyone. Konsepnya Good Morning Everyone kan yang relate kayak tadi semua gitu. Jadi satu album itu yang benar-benar relate juga gitu. Benar-benar. Tahun depan rencana. Tahun ini insya Tahun Allah. ini sih rencananya sih. tahun Tahun ini. ini, bro. Doain Kemarin aja. album pertama kalian berapa lagu? Album pertama kita berapa ya? 15 Pak ya? Iya, banyak, Buset? banyak. Minimal album berapa sih Nggak sebenarnya? ada dong. Nggak Oh, ada, nggak ada ya? nggak Minimalnya. ada. Kalau album minimalnya mungkin Berapa lagu dalam satu Iya, album? iya. Kayaknya bebas deh. 7, 7, 8 kali ya. 8 boleh. Kalian tuh 15? Ya. 15 tuh ada plus itu, soalnya ada plus acoustic version gitu. Oh, dibagi Iya. dua. Oke. Gokil. Dan udah lama banget itu album pertama, Iya. jadi makanya Tahun? kita 2014. Lumayan. Iya, lama banget, lama banget. Iya, udah cocok lah sekarang ngeluarin Iya. lagi. Panggungan, gue pengen nanya deh. Biasanya anak band kan kalau dapat panggung kan kayak, wah anjing tuh. Pasti ada satu panggungan yang lo gak akan lupa lah, berkesan banget lah. Apa ya? Yang berkesan banget ya, kalau aku sih waktu di Singapura sih. Panggung ya? di Singapura? Iya, Tur. Singapura. Kita sempat tur Iya, sempat Asia, tur, apa namanya? Southeast Asia. Southeast Asia. Itu Berapa negara? sempat nggak jadi, sempat hampir nggak jadi main ya San, gara-gara ketahan di Oh iya, imigrasi. bener. Imigrasi Iya, kita Singapura. Kenapa? dari Malaysia turun sampai Singapura sampai Indonesia kan. Terus pas penyeberangan dari Malaysia ke Singapura, Yuli ketahan. Iya, sama Karena dicurigai mungkinnya kelihatan kayaknya Teroris ya, apa teroris nih ya, kayak gitu nih. Ketahan sejam ada kali ya? sejam ada tuh. Kita main jam 9 malam di Bugis Place di Di Singapura. Singapura ya. Kita main jam 9 malam, anak-anak yang lain udah di situ. Nungguin Yuli doang sampai jam 9 kurang 5 menit kali, 10 Iya. menit baru datang. Udah pada bilang udah nggak jadi main lah. Ya udah kita nggak jadi main. Vokalis siapa sih? Lo vokalisnya? Iya. Lo megang apa? Gitar. Gitar. Lo gitar? Terus diteleponin tuh mereka kayak nggak pada aktif Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya udah kan harus nyari kemana nih, ya udah nungguin Iya. gitu. Emang berangkatnya nggak bareng-bareng? Nyebrangnya itu kita dari Malaysia pakai mobil bertiga apa gitu, 3 mobil gitu. Nah, satu yang ketahan itu. Iya. Oh, satu mobil ketahan. Satu Kalian mobil pisah ketahan, mobil iya, ya? bisa mobil. Ada 3 mobil waktu itu. Kenapa katahannya? Kenapa ya waktu itu? Ya memang rese aja Iya, imigrasi. iya, iya. Kadang tuh emang gitu. Imigrasi suka rese aja. Dulu kenapa sih? kayaknya Iya, disuruh- belum pernah nanya juga. Disuruh nunggu intinya. Iya. Gue pernah Tapi nggak kayak jelas gitu. untuk apa Iya, nunggunya. nggak jelas. Iya emang gitu. Gue di Filipina juga kayak gitu. Ditahan terus nunggu tapi nggak jelas mau ngapain. Terus Gue nggak tahu akhirnya- salah gue apa. Tapi udah habis itu Ceritanya lucu, sumpah ini lucu banget. Jadi gue ke Filipina waktu itu kan. Terus mungkin karena gue orang Afrika kali ya, kayak ngapain nih orang anjing nih gitu kan. Ditahan tuh, lihat paspor gue, terus ditahan gitu. Terus gue duduk nih. Terus di dalam situ ada orang India, ada orang Afrika, ditahan-tahan semua tuh Fir. Terus kayak anjir lama banget nih, lama banget. Terus yang lain tuh udah pada please. Terus gue liat orang Indonesia nih satu nih. Dia dipanggil imigrasi juga, cuman dia panik gitu loh. Kayak getar gitu. Gue bilang, "Bang, orang Indonesia?" "Iya." Terus dia bilang, "Iya, gue mau ketemu saudara 3 hari. Cuman kopernya gede." Gue bilang, "Iya lah, lo tahan, koper lo gede banget." Terus gue kayak, jadi kalau di imigrasi gitu kayak kita nggak dihargain gitu ya. Iya. Akhirnya gue dipanggil tuh, "Hey, you sini." Gue bilang, "Wah, anjir nih, nggak enak nih." Gue bilang, ditanya KTP, ijazah, kerja apa. Udah semuanya gue kasih lihat nggak tembus. Gue bilang gue S1 nggak tembus. Sampai akhirnya, ini lucu banget, ini agak tolol sih gue lolosnya. Terus gue bilang, dia bilang, "Kak, lo ngapain di sini?" Gue bilang, "Iya, gue ada mau urus surat sama gue mau ngendorse." Gue bilang, "Maksudnya endorse?" Gue bilang, "Iya, I work in kreatif lah, sosial media." Dikasih lihat, suruh liatin. Pokoknya semua ditanya deh, email semua macam, Instagram. Ini detail banget mereka kalau nanya. Iya. Akhirnya pokoknya lo ngomong apapun lo harus ngasih lihat buktinya. Akhirnya gue kasih lihat Instagram gue, Fir. Pada saat itu mungkin followers gue 30k lah mungkin. Kasih lihat Instagram gue. Itu gue udah ngasih ijazah, udah ngasih gue bawa duit, udah ngasih apa, nggak tembus. Dia megang Instagram gue. Followers Dia langsung ke depan, Insta seleb. Instagram. Cap keluar. Gue bilang kenapa nggak dari tadi? ijazah sama Instagram. Nggak udah tembus, gitu. lo pendidikan lo nggak ngaruh. Wah. Kan Sih dunia suka rese digital kayak emang. gitu sih. Apa? Gue mau bicara digital dikit deh, jadi kita agak-agak ke samping dikit lah. Menurut kalian gimana? Kayak tadi Kasia Bocung kan Emang bilang kan, powerful kalau digital kan udah itu. enggak. Powernya jadi digital, akhirnya sekarang semua orang tuh berbondong-bondong untuk bisa Iya. jadi eksis lah, untuk jadi seleb lah gitu di Karena di memang digital. efeknya tuh lo akan dapat sebesar itu gitu loh. Lo akan dapat apa ya, value-nya besar gitu loh. Karena orang tuh nggak akan berani nyolek, apalagi sekarang ya semenjak kehadiran TikTok ya. Lo nyolek gue dikit, gue nggak suka, gue viralin. Apalagi ini negara lo. Gue susah masuk ke negara lo, padahal gue nggak bikin pelanggaran apa-apa. Gue viralin bisa kena pariwisata negara lo.
Seserem itu media sosial. Iya, iya. Menurut kalian gimana? Iya. Iya sih. Faktor Iya, digitalisasi sekarang. Ya kayak gitu, kayak musik juga kayak gitu kan. Sekarang musik juga digital semua Iya. kan. Iya. Jadi mulai dari platformnya digital musik. Terus apa namanya? Medianya juga. Kita punya media sosial, punya TikTok dan lain-lain semua. Jadi ya Buset. Tapi gue nggak semua suka juga. mindset dan stigma orang yang jadinya ngejar itu. Nggak tahu ya, kalau gue tuh tipe kal yang ya walaupun kuliah gue belum kelar-kelar juga, tapi gue tuh tipe kal yang menjunjung banget pendidikan kan sebenarnya. Gue support banget untuk itu. Tapi gue ngelihat mindset anak-anak muda zaman sekarang, stigmanya tuh udah ke arah eksistensi, ngerti gak lo? iya iya. Karena dijejalin instan-instan. Iya sih, makanya Emang pernah tadi diceritain pemilihan Raffi Ahmad sekolah ranking berapa? Emang pernah diceritain Raffi Ahmad kuliah di mana? Kuliah di mana Raffi Ahmad? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nggak, ya, Pak. istrinya Tapi harta kekayaan Raffi Ahmad kan dijejelin itu. Coba dijejelin Raffi Ahmad dulu sekolah di sini, walaupun dia kuliah di entertain, cuman dia bisa berkomunikasi baik tuh karena ini, dia attitude-nya baik tuh karena dulu sekolahnya seperti ini. Kan itu nggak diceritain, Fir. Iya. Kalau main itu diceritain, anak-anak sekarang pasti gitu. Yang dijejelin ke Raffi, anak-anak sekarang tuh Raffi Ahmad beli mobil ini, sukses, the best is the best. Raffi Ahmad beliin bininya tas ini, gitu kan itu instannya yang diceritain. Iya, Jadi makanya- anak-anak sekarang berbondong-bondong, oh berarti kalau gue mau kayak Raffi Ahmad, ya gue main sosial media, selesai. Gue viral, udah selesai. Padahal Raffi Ahmad bisa kayak gitu karena dari bawahnya emang dia punya attitude. Attitude itu dapat dari mana? Dari sekolah. Itu dilupain semua tuh. Iya sih. Tapi kalau misalnya dijejelin pendidikan, Agung Hapsa nggak laku-laku banget. Karena dia dari awal bawa pendidikan dulu. Iya, iya benar. Iya kan? Ngeprank jadi gembel kayak Atta. Astagfirullah. Iya bener dong, itu kan yang dijejelin. Iya nggak? sih. Iya makanya tuh sekarang Simpel jawaban dari pertanyaan lo. Iya, apa yang disodorkan di dalam Disodorinnya kita. simpelnya. Sebenarnya bukan gue pernah ngomong gini di live gue. Sebenarnya yang salah itu bukan yang menyodorkan, tapi yang mengkonsumsi. Buat gue ya. Kenapa? Karena ya dia nyodorin itu kan dia tahu ada marketnya. Kita sebagai market harusnya ngindarin si ini. Kalau emang si ini nggak mau jadi naik. Misalnya nih ya, sekarang kan yang disodorin misalnya berita-berita perceraian, perselingkuhan misalnya, apa bla bla bla. Kalau lu nggak mau yang negatif-negatif ini naik, ya kita sebagai konsumen ya nggak boleh mengkonsumsi itu. Lo bisa ngomong itu kalau di ini tahun 2012. Iya sih. Karena itu Instagram. Iya. Kita bisa milih siapa yang kita follow. Sekarang 2023 udah ada TikTok. Lo mau klik not interested juga ada kemungkinan tuh lewat. Iya. Iya nggak? Dan rasa kepo kita kan, budaya kita rasa kepo tinggi banget. Parah. Ujungnya kita nonton juga. kita nggak nyari juga. Kita datang nggak nyari juga sendiri. temen ngirim. Iya. Ya kan? Ya nggak? Emang udah zamannya itu bukan kita lagi yang memilih kita mau nonton apa. Cuman dikasih dulu baru kita hindarin. Ya nggak? Iya sih. Itu tuh. Dan jiwa untuk menghindari nggak mau tahunya kita tuh sedikit, kita lebih baik jiwa keponya. Zamannya sih, Fir, menurut gua. Iya, zaman sekarang serem banget ya. Sama Zaman sih. sekarang serem banget. Kayak kita juga nulis lagu-lagu yang galau-galau terus juga udah ini ya. Kayak kok galau lagi, makanya kita bikin pengingat ini kan. Iya benar, yang positif gitu. Positif Iya, vibe gitu. positifnya. Jadi lebih mengingatkan lagi kayak lebih ke pasangannya gitu, bukan masalah selingkuh, masalah Iya. pokoknya yang kayak gitu. ngindarin problematiknya lah gitu Iya, berarti kan iya, kasarnya. iya. Problematik toksiknya ini udah gue pinggirin dulu karena Iya. udah kebanyakan Iya, nih. udah kebanyakan. Kalau gue terus-terusan di situ, vibes gue juga jadi akan beda Iya, daripada apalagi lagu kan doa ya. Betul. Jadi Lagu kalau doa, kayak bener. vokalis nih kalau nyanyi jelek-jelek mulu kayaknya takut deh kayaknya jadi doa. Oh tapi nih benar-benar gue dapet cerita dari ada satu penyanyi lah gitu. Gue dikasih tahu gitu, tahu nggak gara-gara lagu aku yang ini, aku jadi beneran kayak gitu. kayaknya. Yang mana yang nyanyi yang mana? Ada. Ada, gue takut, Orangnya kan, gue takut yang nyebut merek, Yang sumpah mana deh. yang nyanyi? Terkena gue. Tapi ini Bang, lu berarti ngeband tuh dari tahun zaman-zamannya Sansan ya berarti. Iya, ya? zaman Piwi. Zaman-zaman iya, terus di Sansan belum di Piwi tuh di Belum. Mana tuh? Killing Me Inside. Killing Me, Inside. ya kan? Killing Me Nah, Inside. dulu kan sempet, gue nggak tahu ya bener apa enggak, cuman kan gue juga zaman-zaman itu tuh nonton pensi gitu kan, pakai topi apa itu yang sininya naik tuh? Dorks. Iya, iya, Party Dogs, Party Dogs nah. gitu-gitu. Katanya kalau dulu kan, kalau zaman dulu, ini kan menurut gue ya, menurut zaman kecil gue ya, kalau lo mau terkenal pada saat itu bikin satu lagu alay satu, biar lo diundang dahsyat, naik, jebret. Makanya si Killing Me bikin apa tuh? Enggak Apa ya? Apa tuh dulu apa lagu itu? bikin lagunya. Dirimu Biarlah. jebret masuk dahsyat, jedar.
Killing Me bikin ini. Itu Killing Me yang Oh iya, itu Killing Me kan. Ah. Dirimu masuk dahsyat jebret naik. Terus si ada Piwi bikin yang Indonesia tuh. Dari Mata Sang Dari Garuda. Mata Sang Garuda bagus, masuk ya. TV dahsyat jebret naik. Kamu setuju nggak lo pada saat itu begitu? Angkatan kita kan berarti angkatan kan. Harus bikin lagu karena Piwi kan lagunya kan mahal-mahal, Bang. Iya, Ya kan? iya, Tiba-tiba bagus. dia bikin lagu yang bisa kita bilang alaynya, tapi itu setuju Justru nggak lo yang harus membuat dia bikin? meroket gitu. Iya, sampai sekarang kan lagu-lagu kayak gitu-gitu kan. Tapi lagunya Piwi sih bagus-bagus ya. Bagus-bagus, cuman yang sih ngangkat. iya, karena mungkin yang itu kan konsep banget kali ya. Maksudnya ada tema banget gitu kayak Iya. Marketing nggak Garuda kena. gitu ya. Iya, akhirnya pas dia bikin Garuda. Garuda tuh udah kena Iya. banget nih. Iya. gitu. Nasionalis itu. Menurut lu sekarang masih ini nggak? Lo kita harus bikin lagu cinta-cintaan, harus bikin lagu ini buat naik. Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Iya. Nggak, sekarang Bebas sih. konsumen sekarang lebih bagus tau, cuma menurut gua. benar. Tapi lagu genrenya masih cinta-cintaan, Iya. Iya. Ya Tulus. Cuman ke ini sih. Karena ke- arrangementnya sekarang lebih bagus aja dibanding dulu. Kalau arrangement dulu sebagus ini, Piwi juga pasti kayak Tulus jatuhin lagu arrangementnya apanya segala macem. karena digital tadi sih. Iya. Iya, digitalnya sekarang. Digitalnya Konsumsi. tadi mereka yang konsumsi tuh udah bisa milih sendiri Iya, nih. iya. Pengen denger Kalau apa? dulu kan pengen denger apa. disodorkan kan, Iya, maksudnya kayak disodorkan. kita nggak ada pilihan, kasarnya Iya. cuma TV doang, TV channel Iya. itu doang Iya. Ya juga. dan untuk gitu. masuk ke TV nggak mungkin nih Piwi bawa lagu-lagu bahasa Inggris Iya, dia ke TV. Udah gue ah. bikin dari Karena mata sang marketnya Garuda. kan Benar, kalau benar. TV, maksudnya TV kan channelnya itu doang. Terus marketnya kan adalah seluruh Indonesia, apalagi cakupannya yang di daerah-daerah gitu kan. Iya. Yang memang kebanyakannya yang mereka tidak teredukasi sebaik di sini. Misalnya Iya, gitu iya. kayak bukan teredukasi ininya ya, maksudnya teredukasi pilihan musiknya gitu-gitu loh. Gitu kan yang di daerah kadang kan kayak Iya, iya. yang gue tahu yang gue tonton di TV lah gitu Iya. kan. Itu kan ya dulu kan teorinya kayak gitu. Gue percaya Iya, itu. kalau Akhirnya sekarang pas enggak. setelah gue pikir-pikir, anjing bener juga. Secara nggak itu kalimat gue ya, harus bikin lagu agak alay dikit nih. Karena kan dulu kan cita-cita dikit dibilangnya alay Iya. kan. Harus bikin lagu Karena agak iya alay itu dikit tadi. nih Sekarang biar masuk. referensinya banyak kan. Iya, karena Referensinya sekarang banyak. iya. Jadi Lu udah dibawa kemana-mana. setiap bulan juga pasti ada yang di TikTok misalkan musik tuh kayak ada yang lah kok tiba-tiba ini siapa sih gitu Iya. tiba-tiba tapi udah Tapi ramai lagunya banget, udah tahu ramai banget. gitu, Jadi iya. jadi banyak yang apa namanya konsumen udah pada bisa milih nih Iya. mau mereka senengnya apa dengerin ini, Iya. senengnya apa dengerin ini, senengnya apa dengerin Nah ini. dengan maksud gue gini, digital naik nih, lebih gampang promosi lagu lebih selalu. Tapi penyanyi tiap hari banyak. Iya. Positif atau ngebantu atau lu malah kayak anjing saing gue siapapun bisa jadi penyanyi gitu. Dulu kan zaman kita kan siapa yang banyak teman, siapa yang Iya. nongkrongnya paling Iya, banyak, iya, iya. Siapa yang nongkrong paling siapa yang nongkrong paling bener. banyak, bener, siapa yang bener. paling pulang paling malam di tongkrongan pindah-pindah. Ah. Pakai fiksi, dia tuh yang jadi iya kan, dia Iya, jadi iya, musisi iya. terkenal kan. Nah sekarang gimana nih, digital kan udah rame nih, Ah. lo gampang dong promosiin lagu tanpa lo harus nongkrong sampai pagi, Iya. ya kan? Iya. Tapi musisi juga banyak. Mm. Anak umur 18 tahun, 17 tahun bisa jadi musisi terkenal Iya, sekarang. iseng-iseng nge-cover aja tiba-tiba bisa dikontak untuk Iya. bikin ini. Lo loh tuh gimana sekarang. tuh ngeliat tuh? Itu apa positif atau enggak? Jadi susah. Ya ada positif negatifnya sih. Kalau positifnya sih jadi geliatnya lebih Industri. industrinya lebih ramai gitu Iya, kan. iya. Keramaian malah. Ya tapi sebagai pelaku sebagai musisinya mungkin lebih apa ya? Apalagi yang muda-muda ya, jadi lebih terpacu gitu loh. Iya. Melihat itu wah itu bisa. Iya. Kita jadi lebih semangat. Mungkin kalau negatifnya apa ya? Ya tadi bener terlalu banyak gitu. Iya, iya. Terlalu banyak. Jadi Tapi- pusing kan? Gue percaya semuanya punya marketnya masing-masing sih Iya. maksudnya kayak Iya. ya kayak ke gue di film deh gitu. Sekarang tiap hari orang cantik banyak ya kan. Tiap hari yang mau daftar casting ada aja orang-orang baru yang cakep-cakep yang nggak bisa acting yang mau dibayar murah itu banyak banget cum. Gue kalau mikirin oh makin banyak orang gini-gini, oh gue mati berdiri kasarnya gitu kan. Stuck gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue pernah di posisi itu waktu pandemi. Gue ngerasa kayaknya jadinya wah makin banyak orang, gue makin kayak anjir gimana ya gue kesempatan makin bla bla bla, gue malah stuck. Sampai akhirnya gue mikir bahwa iya nggak apa-apa banyak kan juga memang manusia akan berkembang biak gitu maksudnya kayak ya udah punya marketnya masing-masing kok gue juga akan punya Tapi pasarnya gue sendiri. lebih susah aja. Karena kalau kita bicara film ya, gue pernah ngobrol sama satu teman gue dia di industri film. Sekarang untuk casting gitu, ada beberapa casting yang persyaratannya followersnya seberapa. Emang Lil, lo mau tau ya? Lu punya Oh, skill, iya. lu punya Iya, iya, skill, Tapi followers tapi dikit. lu nggak punya media sosial, Nah. Gue nggak pengen bahas bisa. ini dong. Kapan-kapan nih gue pengen Nggak bisa, ngundang aneh orang. banget nggak sih? Gue pengen ngundang orang film. Gue pengen. Nih ada orang nih, ada orang Ini nih, yang gue ada orang pengen. nih. Dia emang dari kecil suka acting gitu. Dia actingnya sepecah Reza Radian kalau diasah gitu.
Cuman tiba-tiba dia mau ikut casting, pas banget nih filmnya cocok nih, gue mau castingnya. Wah, followers 130.000, followersnya 500. Terus ada orang nggak bisa acting, followersnya 100.000, cuman gara-gara joget gini-gini di TikTok loh. Dia yang jadi aktor. Gue tahu tuh. Tapi nih ya, ini gue bicara keresahan di Itu agak-agak menurut gue industri, nggak tahu ya, gue bukan orang industri kreatif Indonesia gitu, cuman banyak teman gue di industri kreatif yang sekarang tuh udah kita bukan lagi mencari talent gitu loh, kita mencari orang yang bisa, ya udah viewsnya gede. Padahal itu nggak ngejamin, Nyet. Ih, sumpah nih, gue bicara keresahan gue. Tapi itu bener kan? Itu bener. Gue casting, kan gue udah lama nggak casting gitu kan. Casting set, di papannya tuh biasanya. Jadi kita biasanya tuh cuma nama, umur, tinggi, berat, ukuran sepatu, baju, celana, baju gitu kan. Nomor telepon, nama manajemen, udah sama pengalaman terakhir biasanya. Sekarang ada di paling bawah, nama TikTok sama Instagram. Iya. Jumlah Udah followers. segala TikTok, jumlah followers, dicek. Gue tuh sekarang, gue sampai tahu waktu itu manajer gue bilang, kita ngirimin file draft nih, di bawahnya tuh ada akun-akun kita. Akun-akun media sosial anak-anaknya. Anjing, serem banget. Maksud gue gini loh, lu ngambil talent yang emang followersnya gede, nggak menjamin semua followersnya dia nonton itu film. Kenapa sih nggak bisa ngelihat dari literally skill-nya aja atau apa gitu? Dan itu lebih cepat sebenarnya. Iya, cuma oke lah, mau bicara eksistensi, makanya apa? Sekarang akhirnya orang berbondong-bondong mengincar validasi dari eksistensi itu sendiri. Padahal eksistensi tidak melulu melalui jalur sensasi. Gue balik lagi ke pertanyaan lo tadi. Lo nggak suka sama orang yang gila banget akan eksistensi sampai melupakan pendidikan. Ya itu, lo ngapain sekolah film lama-lama? Lo ngapain acting, belajar masuk karya seni? Dulu kan aktor-aktor kita yang orang-orang dulu. Opi Kumis, angkatan-angkatannya Nunung, Patrio, mereka sekolah seni loh, ya kan? Akhirnya sekarang mereka jadi legend. Sekarang ngapain lo pendidikan? Iya, gue bikin kasus aja, atau gue bikin bikin yang viral-viral. Bikin studi kasus itu. Iya, selesai masalah. Tapi gue kasih tau, makanya buat orang-orang ya, please lah, lo kalau mengincar eksistensi tidak melulu harus jalur sensasi. Jalur prestasi juga bisa biar lama, Fir. Tahu, tapi kalau enggak ya gitu-gitu terus. Lama dan kemungkinannya kecil. Ya kan? Nggak semuanya bisa mengincar jalur prestasi seperti Jerome Pauline. Kan prestasinya nggak harus pendidikan, anjingan banyak prestasinya yang harus prestasi. Iya, itu kan salah satu prestasi kan. Satu prestasi. One of a kind. Tapi kalau jalur apa namanya yang sensasi ya setiap hari muncul. Orang suka banget. Iya, tapi tetap beda kok. Sensasi sama skill sih, maksudnya kayak kita di film, di musik itu kan yang pertama itu kan yang dilihat karya kan. Iya. Tetap harus ngedepanin karya sih. Iya. Nanti pasti juga orang bakal tahu gitu, maksudnya karyanya, oh ini karyanya bagus nih, oh ini cuman tapi apa nih, gitu. Gini bang, gue setuju itu pada momen tertentu ya. Sekarang itu gue ngelihat lu punya, dulu kan ya udah dia mau eksis kayak gimana udah amat, yang penting kita fokus karya kita dan kita konsisten, akan ada masanya kita naik, ngerti kan? Iya dong, karena kita konsisten dan kita mempunyai skill itu. Kalau sekarang itu momennya sudah komersil abis komersil. Tapi emang temen gue ada ngikutin salah satu ajang pencarian gitu. Dia tuh ngasih tahu, dia tuh jadi tiap hari dikulik gitu tentang dirinya dia. Kamu ada ini apa nggak ini? Ada story apa nih? Iya, untuk ngangkat itu. Makanya balik lagi ya, kayak pun kita bicara digital sudah tempatnya bebasnya berkarya buat semua orang dan segala macam, tetap aja ada kekomersilan. Kayak kita kayak gini nih, nggak mungkin kita nggak ada komersilnya. Iya. Munafik kalau gue bilang ini bener-bener cuma idealis doang, enggak ada komersilnya ya tetap. Setidaknya kayak oke, yang rame Halo Hati itu ngebahas hati-hatian, ngebahas ini gini, pasti tetap ada. Padahal kalau misalnya tanya idealis ya gue mau bahas apapun yang ingin gue bahas sebenarnya. Iya dong. Tapi tetap mungkin kan ada menjaga komersial. Iya, tapi balik lagi kayak presentasinya, tapi ketika digital mungkin presentasi komersilnya itu lebih tipis. Kalau kayak TV presentasi komersilnya komersil dulu karena mereka hidup dari sana. Iya betul, film gitu. Ya, gue rasa diwaklumi kok. Seru. Musik yang menurut gue presentasi komersilnya tipis. Karena purely karya, kan maksudnya dari lagu, kecuali brandingannya ya, brandingan, tapi the pure karyanya ya. Bener, yang didepanin karya dulu gitu, didepanin karya dulu. Bener. Karena kalau nggak pakai hati, itu lagu juga akan gak enak kan, setahu gue gitu. Benar. Harus dari real dulu, jelas lu ininya apa, biar masukin ke sinkronisasi ke aransemennya, ke nanti performance-nya dan video klip segala macem, terus itu yang gue tahu. Iya, itu yang kalau kayak kita single ini semua pasti dipikirin dari awal sampai akhir. Kayak misalkan musik kan ada
penciptaan lagu Iya. dulu, produksi musik, terus nanti video klip, konsep dan lain-lainnya itu juga kan Iya harus satu kita nafas. mikirnya juga nggak yang harus ini gimana Iya. caranya biar komersilnya harus kayak kan nggak di Harus depan nggak satu itu ini dulu tapi kan. di depan karya dulu nih kayak gimana ya, pengennya kayak gimana gitu. Harus Curhatnya punya satu dari feel-nya dulu yang sama di semua titik, baru tuh Iya. jadi. Nah kalau kita gini enggak makanya gue bilang komersial lebih tipis karena di awal dia ngedepanin itu dulu. Iya. Tapi cara pemasarannya beda. Iya. Lalu itu ada komersil tuh dan bla 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 bla. Mantap. Menarik. Gokil. Bang, sukses buat Amin. Iya. lagu barunya. Terima kasih. Tanggal berapa tadi rilis yang kemarin terakhir? Pengingat di 12 Mei 2023. 12 Mei 2023 dan insya Allah tahun ini mau bikin album Album lagi, insya Allah. yang Good terbaru. morning, everyone. Good morning everyone. Bisa kalian Semoga dengerin di semakin seluruh. menjadi good morning. Amin. Amin. Makin punya energi yang positif Amin, dan amin, menyebarkan amin, positive amin. vibes juga ke Amin. para pendengarnya. Amin. Kalian bisa dengerin lagu-lagunya ada di seluruh platform musik, ada di Spotify, Apple Iya. Music, Joox, YouTube YouTube. Ya. buat videonya sama Video klipnya udah ada? video lirik ya. Sudah dari Oh, Video belum lirik, video oke, lirik. oke, Video oke. klipnya belum. Nah, kalian kalau misalnya mau ngecek Instagramnya juga ada Iya Instagram kan? di @gm_id. Kita taruh nanti di bawah sini @gm_id. teman-teman Instagramnya. Silakan bisa dicek-cek, bisa didengar-dengerin. Nanti kalau kalian juga ada ngerasa lagunya mereka bisa kayak ini mewakilkan kita banget nih atau apa bla bla bla, tulis di kolom komentarnya Halo Hati. Buat teman-teman juga kalau mau curhat-curhat bisa banget kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Halo Hati atau ke Instagram gue dan Bocum yang akan kita taruh di bawah sini. Lu bawa. Repot ternyata. Terima kasih Repot, abang-abang sudah Terima mampir. Thank you Sama-sama. abang-abang udah Thank you. datang. Thank you. Buat teman-teman juga yang udah nonton terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe dan follow Instagram Halo Hati, Instagram Bloom Media, TikTok. TikTok Halo Hati. TikTok Bloom Dan Bloom Media. Media, sorry udah Jangan ngantuk lupa. saya. Nah kalau kalian mau menggal episode ini silakan banget, tapi tolong ditulis kriteria agar semua orang bisa nontonnya secara full, jadi tidak jadi salah kata. Betul. Gitu. Thank you Tutonero, thank you Ganzi, thank you good morning Terima everyone. kasih. Terima kasih. Begitu jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.